Rafael Struijk cetak gol bersama skuad utama. Jordi Amat dan Sadil Ramdhani menjadi pemain terbaik Asia Tenggara. Timnas putri juara grup dan lolos semifinal. Skuad Sintayong ditunggu Harimau Malaya di Piala AFF. Sejak 1 minggu terakhir, Rafael Struijk diberi kesempatan pelatih ADO Den Haag untuk berlatih bersama skuad utama. Meski harus bersaing dengan nama-nama beken di sektor kiri penyerang ADO Den Haag seperti Ricardo Kisna, Rafael Struijk yang kini berusia 20 tahun sanggup bersaing. Terbukti pada Minggu 9 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Rafael Struijk dimainkan sebagai starter saat ADO Den Haag menghadapi salah satu klub amatir Liga Belanda, yaitu SV Venlo. Dalam laga tersebut, ADO Den Haag menang 4-0. Rafael Struijk pun tampil gemilang di laga tersebut dengan mencetak gol kedua ADO Den Haag. Melakukan seluruh dari sektor kiri penyerang, Rafael Struijk melakukan tekanan yang mengecoh satu pemain belakang tim lawan. Setelah mengelabui lawan, Rafael Struijk melepaskan tembakan flashing yang biasa dilepaskan pesepak bola legenda Arsenal, Thierry Henry. Gol ini setidaknya menandakan Rafael Struijk siap bersaing di skuad utama ADO Den Haag yang mentas di kasta kedua Liga Belanda. Bukan tak mungkin berkat bantuan Rafael, ADO Den Haag bisa promosi ke kasta teratas Liga Belanda pada musim 2024-2025. Jika rutin bermain bersama timnya, pengalaman, skill dan mental Rafael bakal meningkat. Ujung-ujungnya jika itu terjadi, timnas Indonesia yang diuntungkan. Dua pemain timnas Indonesia yang disebut sebagai pesepak bola terbaik Asia Tenggara di Liga Super Malaysia 2023. Menurut komentator El Musadat, memberikan predikat tersebut layak disematkan kepada Jordi Amat dan juga Sadil Ramdhani. Kedua pemain Indonesia itu memang tampil di Liga Super Malaysia pada saat ini. Jordi Amat membela Johor Darul Ta'zim, sedangkan Sadil Ramdhani memperkuat Sabah FC. Sadil kembali memperlihatkan kebolehannya dalam mencetak gol pada pertandingan terbaru Sabah FC pada Sabtu 8 Juli 2023 kemarin. Penyerang sayap timnas Indonesia itu mencetak sebuah gol dalam kemenangan Sabah atas tim Kuching dengan skor 4-3 di lanjutan Liga Super Malaysia 2023, dan itu menjadi kelanjutan performa afiknya bersama Sabah pada musim ini. Sejauh ini Sadil telah sukses mencetak 6 gol dan 6 assist dari 12 kali tampil bersama klubnya. Sementara itu, Jordi Amat kembali memperlihatkan kebolehannya pada Sabtu 8 Juli 2023. Ia membantu JDT mengalahkan Negeri Sembilan dengan skor 2-0 dalam laga itu. Pemain timnas Indonesia itu bermain penuh selama 90 menit. Jordi Amat telah bermain dalam total 19 pertandingan untuk JDT di semua ajang musim ini. Dia mencetak sebuah gol dan sebuah assist selagi membantu timnya memuncaki klasemen sementara Liga Super Malaysia hingga pekan ke-16. Sebagaimana dilansir dari Transmarket, Jordi Amat telah memainkan 16 laga yang dilakoni JDT di Liga Super Malaysia 2023. Dari ke-16 laga tersebut, hanya 3 kali mereka kebobolan dan 13 laga diantaranya berakhir dengan clean sheet. Timnas Putri Indonesia U19 sukses melenggang ke semifinal dengan status juara grup. Timnas Indonesia U19 menyempurnakan raihannya pada Minggu 19 Juli 2023 malam. Claudia dan kolega sukses meraih kemenangan telak dengan skor 5-0 atas Kamboja di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Claudia lagi-lagi mencantumkan namanya di papan skor pada menit ke-32. Itu merupakan gol keempatnya di sepanjang turnamen ini. Dengan kemenangan ini, Timnas Putri Indonesia U19 finish pertama di grup A Piala AFF U19 Putri 2023. Indonesia dipastikan lolos ke semifinal, namun Kamboja juga bisa lolos sebagai runner-up terbaik. Mereka telah sukses mencatatkan 6 poin sebelumnya. Sementara itu, laga Laos dan Timur Leste berakhir dengan skor 5-0. Laos menang namun tidak mempengaruhi apapun karena mereka sudah terlebih dahulu tersingkir. Timnas Indonesia U23 akan berkiprah di Piala AFF U23 2023. Turnamen itu bakal digelar di Thailand pada 17 sampai 26 Agustus 2023. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B yang bakal menghadapi Timnas Malaysia U23 dan juga Timur Leste U23. Sementara grup A diisi Timnas Thailand U23, Timnas Kamboja U23, Timnas Brunei Darussalam U23, dan Timnas Myanmar U23. Adapun grup C dihuni Timnas Vietnam U23, Filipina U23, dan Timnas Laos U23. Piala AFF U23 2023 akan dimainkan di 3 stadion, yaitu Chonburi Stadium, Rayong Province Stadium, dan VTT Stadium. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Malaysia dalam partai pertama di grup B.
Piala AFF U23. Pada 18 Agustus 2023, 2 hari berselang Garuda Muda bakal melawan Timor Leste. Juara dari grup A dan C plus 1 runner up terbaik berhak untuk melangkah ke babak semifinal AFF U23 2023. PSSI telah menunjuk Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia U23, namun tak menargetkan pencapaian tertentu karena terjatuh turnamen bentrok dengan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda Sintayong melakukan persiapan timnas Indonesia U23. Meski telah melakukan pemantauan pemain di beberapa partai BRI Liga 1, Sintayong adalah pelatih yang adaptif. Dia bisa meramu komposisi pemainnya sesuai komposisi yang ada. Pakem 3 penyerang, 4 gelandang, hingga 3 back kerap dipakai oleh Sintayong selama melatih timnas Indonesia. Berdasarkan stok pemain timnas Indonesia U23 yang sekarang, Sintayong dapat meneruskan pakem 4-2-3-1, ciri khas Indra Safri yang sudah terbukti keampuhannya berbuah medali emas pada SEA Games 2023. Pilihan Sintayong untuk dibawa Mister Gawang timnas Indonesia U23 kemungkinan akan jatuh pada Hernando Aris Sutiraji, penjaga gawang pemenang SEA Games 2023. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun itu, ia juga masuk ke timnas senior. Kuartet lini belakang berpeluang diisi oleh Bagas Kapal sebagai bek sayap kanan, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari yang berduet di jantung pertahanan, dan Pratama Arhan di pos bek sayap kiri. Perpaduan Ananda Rehan dan juga Dewangga akan sangat pas di lini tengah. Keduanya bisa saling melengkapi satu sama lain. Rehan yang energik dapat menjadi pemain petarung di lini tengah, sementara Dewangga dapat memanfaatkan kemampuan olah bolanya dengan mengirimkan umpan jauh akurat ke lini depan. Keduanya akan menopang 3 gelandang ofensif timnas Indonesia U23 yang bisa diisi Fajar Faturrahman di pos sayap kanan, Marcelino Ferdinand di tengah, dan Witan Sulaiman di kiri. Sebagai gelandang sayap, Fajar amat tajam dengan bukti top skor di SEA Games 2023 lewat 5 golnya. Adapun Marcelino menjadi roh pemain timnas Indonesia U23, sedangkan Witan dapat diberikan kesempatan terakhir yang tak kunjung kembali ke performa terbaiknya. Satu-satunya opsi buat Sintayong untuk penyerang tunggal timnas Indonesia U23 tinggal Ramadan Sananta yang gacor di BRI Liga 1 musim lalu dan juga SEA Games 2023. Sepanjang musim lalu, Sananta merangkum 16 gol untuk PSM dan timnas Indonesia U23, termasuk 5 gol yang mengantarkannya sebagai pemain tersubur di SEA Games 2023. Pernah sekali menjuarai Piala AFF U23 ketika masih bernama Timnas U22 dan turnamen bertitel Piala AFF U22 pada 2019 saat dilatih Indra Safri. Timnas Indonesia U23 memang memiliki rekor unik yang terhitung istimewa dalam sejarah penyelenggaraan Piala AFF U23. Pasalnya, skuad Garuda Muda bisa meraih gelar juara hanya dalam 1 kali berpartisipasi. Tak ada kontestan yang lain yang punya catatan seperti ini. Momen itu terjadi pada Piala AFF U23 2019 yang berlangsung di Kamboja. Timnas Indonesia U23 yang saat itu berada di bawah asuhan Indra Safri sukses menggasak Thailand dengan skor 2-1 di partai final. Sebagai informasi, ini menjadi satu-satunya catatan partisipasi Garuda Muda di Piala AFF U23 sebab Indonesia sempat absen pada edisi 2005 dan juga 2022. Khusus pada edisi 2022, saat itu anak asuhan Sintayong batal berangkat ke Kamboja karena ditemukan 7 pemain yang terkonfirmasi positif COVID-19. Timnas Thailand U23 memang tercatat sebagai konsisten yang paling dominan. Mereka memang hanya punya 1 koleksi trofi. Pencapaian itu diraih pada Piala AFF U23 edisi pertama, yaitu 2005. Saat itu Thailand yang berstatus tuan rumah tak mampu dibendung lawan-lawannya. Mereka sama sekali tak tersentuh hasil imbang maupun kalah. Perjalanan mulus ini pun berlanjut di fase gugur. Skuad muda Gajah Perang menggasak Malaysia dengan skor 7-0 di semifinal, lalu menggebuk Singapura 3-0 tanpa balas di partai final. Selain 1 trofi ini, Thailand sebetulnya jadi konsisten yang paling sering lolos ke final. Sayangnya pada partai final edisi 2019 mereka kalah dari Indonesia. Kekalahan serupa juga terjadi pada edisi terakhir saat mereka takluk 0-1 dari Vietnam di final.